Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan IPA pada hari ini akan membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki, proses pembentukan spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, dan proses pembentukan oogenesis. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pada pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase yang pertama, profase, kromosom itu akan mengganda, kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada fase metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan telofase akan membentuk membran inti. Kemudian terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat diploid. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 5. Kemudian yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis lebih panjang tahapannya dibandingkan dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis terdapat profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bisa kalian lihat pada buku paket halaman 6. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Bisa kalian buka halaman 8 pada buku paket. Di situ sudah ada gambar organ reproduksi laki-laki. Dan kalian diminta mengisi setiap bagian dari organ tersebut. Mari kita isi bersama-sama. Bagian A adalah vas deferens, B uretra, C penis, D skrotum, E. testis, F. epididymis, G. kelenjar Cooper, H. kelenjar prostat, dan I adalah vesicula seminalis. Dan kalian juga bisa membaca fungsi-fungsi dari setiap organnya, dan harus kalian ingat-ingat. Pada organ reproduksi laki-laki terdapat 2 bagian, yaitu organ luar dan organ dalam. Yang termasuk ke dalam organ luar yaitu penis dan skrotum. Dan yang termasuk organ dalam yaitu testis, saluran sperma, kelenjar reproduksi. Pada kelenjar reproduksi ini ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang spermatogenesis. Apa sih yang dimaksud spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid atau N. Selanjutnya yaitu mengenai organ reproduksi pada perempuan. Bisa kalian buka halaman 16 pada buku paket. Di situ juga telah ada gambar organ reproduksi perempuan dan kalian diminta mengisi setiap bagian-bagian organ tersebut. Mari kita isi bersama-sama. Bagian A adalah ovarium, B. tuba fallopi, C. infundibulum, D. fimbriae, E.
uterus atau rahim, F. endometrium, G. cervix, H. vagina. Kalian juga bisa membaca struktur dan fungsi setiap organ-organ pada perempuan. Ya, dan harus kalian ingat apa itu fungsi rahim, apa itu fungsi vagina, apa itu fungsi ovarium. Kalian harus mengetahui itu semua. Sama dengan organ reproduksi laki-laki, pada organ reproduksi perempuan pun terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Pada organ luar terdapat vulva dan labium, sedangkan pada organ dalam terdapat bagian ovarium, kemudian saluran reproduksi yang termasuk ke dalamnya yaitu saluran telur, rahim, dan vagina. Pada laki-laki terdapat proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan pada perempuan itu adanya proses pembentukan oogenesis atau proses pembentukan sel telur yang terjadi di dalam organ ovarium. Proses pembentukan oogenesis berawal dari ovarium yang terdapat folikel yang berukuran kecil, kemudian berkembang menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk satu ootit dan satu polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi yang akan membentuk ovum. Nah, begitulah proses pembentukan oogenesis. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Pembahasan dalam video ini bisa kalian catat kembali di buku tulis. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.